channel Ngulik Horor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Ngulik Horor. Channel kami menceritakan tentang kisah-kisah misteri yang mungkin bisa menemani agan-agan dan sista semua ya. Kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang diambil dari @dukun milenial. Kalian juga dapat mengunjungi laman beliau langsung ya. Nanti link saya akan sediakan di kolom deskripsinya. Oh ya, dalam cerita ini nama dan tempat disamarkan semua ya, untuk menjaga privasi pihak yang terlibat di dalamnya. Yuk, daripada kita lama-lama, langsung saja kita simak ceritanya. Kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang berjudul Misteri Rumah Nenek. Malam itu sedang asik-asiknya makan malam seperti biasa. Kebetulan hanya aku berdua dengan ibu. Suara telepon tiba-tiba berbunyi. "Vet, angkat dulu teleponnya. Takutnya ayah kamu itu yang nelpon," suruh ibu. "Iya bu," jawabku dan segera berjalan ke arah telepon yang tidak jauh dari meja makan. "Halo bu, ini Kang Idim," dengan nada yang terdengar gemetar. "Kang Idim, ini Fedi. Ada apa Kang?" Nak Fedi, Akang mau bicara sama ibu." "Ibunya ada?" ucap Kang Idim. "Ada Kang, sebentar. Aku panggil dulu ya. Tunggu sebentar ya," ucapku dengan heran. Kenapa Kang Idim tumbenan telepon? Tidak lama langsung aku bilang ke ibu bahwa yang telepon Kang Idim dengan nada gemetar. Ibu langsung beranjak dari duduknya dengan wajah yang kaget juga. Aku langsung mengikuti langkah ibu karena aku penasaran. "Ya Dim, ada apa?" tanya ibu. Setelah pertanyaan itu, ibu tidak bicara lagi. Hanya tetesan air mata yang keluar begitu saja. Itu cukup lama ibu hanya bicara. Ya, iya, tanpa ada kalimat lain yang ibu ucapkan. Lantas aku dibuat bingung. Kenapa ibu ini? Apa yang dibicarakan dengan Kang Idim? Setelah telepon ditutup oleh ibu hanya duduk melamun penuh tatapan kosong. Waktu itu usiaku menginjak 11 tahunan. Belum mengerti apapun tentang sebuah obrolan orang dewasa. Yang aku tahu jika ada orang menangis pasti itu kesakitan. Tapi ibu kesakitan apa? Ibu hanya mengobrol dan tidak ada yang terluka juga badannya. Kenapa ibu menangis? Beberapa menit melamun dengan tatapan kosong. Aku tidak berani menyapa ibu saat itu. "Vet, kamu siapin pakaian salin kamu ya. Ibu siap-siap dulu sambil mau bangunin Dek Mela," ucap ibu dengan nada lemas. "Emangnya mau kemana bu?" tanyaku. "Kita ke rumah nenek malam ini juga," ucap ibu sambil berjalan ke arah kamar. Aku cukup kaget kenapa dengan nenek. Baru saja 2 minggu kemarin aku dan keluarga berkunjung ke sana. Mungkin nenek sakit soalnya 2 minggu kemarin nenek hanya terbaring di kamar saja. Tidak lama setelah ibu beres-beres rumah, akhirnya berangkat malam itu juga menuju rumah nenek. Ibu menyetir mobil, tapi aku masih melihat jelas lembab matanya bekas menangis itu. Aku duduk di kursi belakang dengan adik aku Mela. "Asik ya kak, udah mau ke rumah nenek aja. Pasti nenek sudah menungguin aku," ucap Mela dengan gembira. Walau aku tahu dia masih ngantuk karena ibu bangunkan sebelum berangkat. "Iya dek, makanya sini kamu tidur lagi.
Ntar kalau udah sampai kakak bangunin ya, sahutku selaku abang. Mela baru berusia 6 tahun. Pada saat itu memang dia yang paling dekat dengan nenek. Setiap berkunjung ke sana dari kecil aku tahu betul dia sangat dekat. Makanya sangat wajar sekali dia begitu senang ketika tahu akan berkunjung ke rumah nenek. Perjalanan ke rumah nenek cukup lama, sekitar 2 jam. Sepanjang perjalanan aku tidak bisa tidur. Sesekali ibu sibuk dengan telepon genggamnya, bicara dengan ayah dan Kang Idim, walau aku tidak tahu mereka membahas tentang apa. Fat, bangun. Pokoknya kamu jagain adik kamu ya. Ibu ke dalam duluan, ucap ibu dengan nada gemetar dan langsung meninggalkan aku juga Mela. Aku dengan kondisi yang baru saja bangun masih heran dengan ini. Rumah nenek tidak biasanya banyak orang seperti ini. Bahkan pemandangan sekitar kali ini baru pertama aku lihat. Aku membangunkan Mela. Mela sangat antusias sekali untuk bertemu dengan nenek. Kak, kok banyak orang? Tanya Mela. Tidak, aku jawab. Aku harus berjalan di antara banyak orang. Padahal ini sudah sangat malam sekali. Beberapa orang ada yang bertanya padaku juga pada Mela sebelum masuk ke rumah nenek. Tiba-tiba Kang Idim menyapaku. Ntar Dek Fedi sama Dek Mela jangan jauh-jauh dari Akang ya, ucap Kang Idim. Sama dengan mata ibu lembab dan dengan nada yang serak. Ya Kang, nenek kenapa Kang? Tanyaku. Kang Idim tidak menjawab sama sekali. Ketika aku masuk ke ruang tengah rumah, orang-orang sedang mengaji terdengar jelas. Sementara yang di tengah itu siapa sudah tertutup semua badannya. Aku dan Mela mendekat pada ibu. Bu, nenek mana bu? Tanya Mela. Bukannya menjawab, ibu langsung memeluk aku dan Mela sambil menangis. Fedi, Mela, nenek sudah meninggal, ucap ibu. Itu nenek? Tanya Mela dengan polos. Iya, itu nenek dek, ucapku dengan lemas. Aku baru melihat langsung seperti ini orang yang meninggal dan itu langsung adalah nenek. Karena kata ibu ketika aku lahir kakek lebih duluan sudah meninggal. Jadi aku tidak terlalu polos seperti Mela. Lama aku memandangi jenazah nenek. Mela karena masih kecil dia hanya bertanya-tanya saja padaku. Nenek ntar bisa bangun lagi ya kak? Kenapa dibungkus gitu kak? Tanya Mela dengan polos. Enggak dek, nenek sudah meninggal, ucapku sangat pelan. Terus kapan aku bisa main lagi sama nenek kak? Tanya Mela. Malam itu aku dan Mela tidur dengan Teh Wati istri Kang Idim di rumah ini. Bangun-bangun rumah sudah sepi. Karena aku bangun siang di hari ini, begitu juga Mela karena semalam tidur larut malam sekali. Suasana rumah nenek sudah berbeda dengan kemarin malam. Hanya ada ibu Kang Idim dan Teh Wati. Aku dengar dengan jelas ibu bicara. Dim, Wati, tolong jaga dan rawat rumah ini ya. Karena selanjutnya nanti rumah ini bakalan kosong. Beberapa kali kamu dan Wati bisa menginap di rumah ini. Dan urusan kebun, taman biarkan Kang Obar yang tetap mengurusnya, ucap ibu pelan dan masih terlihat sedih sekali. Aku sampai selesai hari ke-7 pengajian nenek di sini bareng ibu dan Mela. Karena ayah bekerja di luar kota dan kakak-kakak ibu baru hari kedua setelah nenek meninggal karena tinggal di luar Pulau Jawa.
Hari berganti, ibu masih seperti sangat kehilangan. Walau aku belum sangat paham tentang kehilangan waktu itu, tapi rasa kangen pada nenek selalu ada, apalagi Mela. Nenek meninggal pada tahun 2004 ketika aku berusia 11 tahun dan Mela berusia 6 tahun. 9 tahun berlalu setelah nenek meninggal, bahkan aku sudah jarang sekali berkunjung ke makam nenek dan kakek atau sekedar menginap di rumah nenek. Terakhir hari raya Idul Fitri 2 tahun ke belakang aku berkunjung ke sana bareng keluarga. Mela sudah beranjak remaja. Tentang kepergian dia sudah mengerti sekarang. Terlebih aku, arti keluarga sangat aku pahami dengan usia aku yang sekarang. Aku kuliah semester akhir di salah satu universitas kota kembang. Aku dan Mela sangat akrab sekali. Orang yang tidak tahu Mela adik aku pasti menyangka kalau dia adalah pacarku ataupun sebaliknya Mela seperti itu. Mela tumbuh dengan remaja yang sangat cantik. Bahkan dengan sombongnya dia beberapa kali bercerita banyak yang mendekati dia, selayaknya anak remaja. Jenuh dengan segala aktivitas kampus yang membuat aku ingin sekali untuk melepas penat yang sudah menumpuk ini. Tidak habis pikir aku telepon Mela. "Mel, liburan yuk," ucapku. "Yah, tumben nih kakak. Ayo kak, kemana?" tanya Mela seperti biasa dengan sangat ceria. Kemana ya? "Pantai yuk," ajakku walau sebenarnya aku juga asal saja. "Ah, males ah. Kemarin aku baru saja ke pantai bareng temen," sahut Mela. "Ah, bingung Mel jadinya. BTW kakak mau balik sekarang sore, ntar jemput ya di tempat biasa. Males bawa motor," pintaku yang tiba-tiba pengen pulang. Dasar basa-basi ngajak liburan, ujung-ujungnya minta dijemput. Sahut Mela dengan kesal. Tidak tahu kenapa hari ini mendadak aku ingin pulang, karena jenuh dan bosan dengan aktivitas kuliah yang seperti ini. Walau ibu pasti protes aku pulang hari Kamis dan banyak pertanyaan lainnya. Selepas maghrib aku sudah dalam perjalanan pulang menuju rumah. Turun dari bis, Mela sudah ada dan langsung menuju rumah. Ibu sudah menyiapkan makan. Sambil makan ibu bertanya tentu saja soal kuliah dan lainnya di kota orang. "Sudah lama kamu ini? Sana jengukin makam nenek sama kakek. Besok berangkat, Minggu pulang," ucap ibu dengan santai. "Iya tuh, katanya pengen liburan," ucap Mela. "Yuk Mel, sama kamu juga," ajakku. "Ayo, udah lama juga tidak ke rumah nenek," ucap Mela. "Oke, besok siang kita berangkat ya," sahutku dengan semangat. "Ya udah, besok pagi ibu siapin bawain kalian untuk 3 hari di sana ya. Biar besok ibu izin ke guru Mela," ucap ibu. "Bu, Kang Idim apa kabar ya? Udah tua pastinya. Sekarang 2 tahun ke belakang aku tidak bertemu dengannya. Karena kata ayah Kang Idim juga mudik ke kampung istrinya." "Udahlah, orang kamu sama Mela juga sudah pada besar," sahut ibu. Selesai makan dan ngobrol dengan Mela juga ibu, aku langsung ke kamar istirahat sambil membaca beberapa buku kesukaan aku seperti Tan Malaka. Selesai membaca, aku teringat rumah nenek bakalan asik buat aku mencari inspirasi. Aku siapkan laptop, alat lukis, dan beberapa buku yang akan aku bawa. 9 tahun lamanya semenjak nenek meninggal, sudah lama tidak menginap di sana.
Mungkin segala kenangan bersama nenek akan terasa indah jika aku mengingatnya di sana, di rumah nenek langsung. Apalagi rumah nenek sangat sejuk dan kalau malam sangat dingin sekali, dengan lokasi yang akan menyuguhkan pemandangan indah. Sudah terbayang sangat jelas. 3 hari ke depan akan aku habiskan untuk menenangkan pikiran dan bersenang-senang dengan Mela di sana. Apalagi dia selagi nenek masih hidup, dia cucu kesayangannya. Aku akan bersilaturahmi dengan Kang Idim, Teh Wati juga Kang Obar yang sebagian besar adalah orang-orang yang dekat dengan nenek sewaktu hidup. Dan sedikit banyaknya tahu tentang aku juga Mela. Pikiran tentang kenangan dengan nenek seketika datang. Dengan cepat pada pikiran ini hanya tentang keindahan rumah nenek yang sudah lama tidak aku kunjungi. "Bangun, udah pagi," ucap Mela sambil membangunkan aku berkali-kali. "Iya, bawel. Ini bangun," jawabku yang masih terasa mengantuk. "Iya, biar gak terlalu siang berangkatnya. Nanti udaranya masih segar di perjalanan," ucap Mela. Tidak terasa pagi datang begitu cepat. Bahkan semalam sehabis melamunkan sosok nenek tertidur begitu saja. Sehabis mandi benar saja Mela dan ibu sudah menunggu di meja makan untuk sarapan bersama-sama. "Vet, awas, barangkali ada barang kamu yang ketinggalan. Dicek lagi tasnya," ucap ibu. "Iya tuh, cek lagi. Jangan udah di jalan ntar balik lagi. Makan waktu lagi coba," ucap Mela menambahkan omongan ibu. Ya, aku termasuk orang yang kalau bepergian ada saja yang harus tertinggal. Tapi setelah cek ulang aman, bawaanku lengkap. "Itu ibu sudah siapkan bawaan. Ntar kamu kasih ke Kang Idim sama Kang Obar ya. Terus kata ayah kamu, Vet, jagain adik kamu ini. Jangan dikit-dikit dimarahin kalau salah. Oh ya, ini kunci ganda rumah nenek. Takutnya kamu kesana Kang Idim lagi di luar, jadi tidak usah nunggu," ucap ibu. "Siap, aman bu, Fedi paham kok. Inget-inget tuh Mel, takut kakak lupa," sahutku. Setelah makan pagi selesai, aku langsung bergegas. Kebetulan ada mobil keluarga yang bisa digunakan. Semua barang-barang disimpan di bagian belakang. Perlengkapan di tengah, tentu saja di depan aku dan Mela. Sepanjang perjalanan aku dan Mela berbagi cerita satu sama lain. Tentang asmara sekolah, kuliah, kangen ayah, dan salutnya pada sosok ibu. Perjalanan bakalan lama sekali, memakan waktu 2 jam. "Kak, apa yang kakak ingat soal nenek?" tanya Mela. Banyak dong," jawabku. "Salah satunya," ucap Mela, "nenek cantik dan jago masak. Kalau kamu?" tanyaku. "Aku tidak, Kak. Sering sekali nenek memainkan rambutku waktu itu, sambil diikat-ikat gitu," jawab Mela. Ya, tanpa Mela menjelaskan soal nenek, aku tahu dia paling dekat dan paling disayang karena cucu nenek satu-satunya perempuan adalah Mela. Setengah perjalanan, hamparan hijau, pemandangan segarnya udara alam terus-menerus menemani perjalanan ini. Seketika aku lihat Mela sedang asik dengan HP-nya. Aku biarkan saja. Tidak lama aku melihat dia sudah tertidur. Tidak terasa tinggal beberapa menit lagi sampai.
karena aku ingat patokan jalan-jalan yang sudah tidak asing lagi, walau ada beberapa yang sudah berubah total. Aku melewati pemukiman warga. Baru paling ujung kampung ini letak rumah nenek. Terasa bahagia bisa kembali ke sini setelah lama sekali tidak melihat rumah itu. Sampai di parkiran aku dibuat terkejut. Tidak ada sama sekali perubahan sejak 2004 dan 2 tahun ke belakang. Rumput hijau yang masih terawat dan cat bangunan yang sama sekali tidak berubah pudar warnanya. Aku semakin yakin kalau Kang Idim dan Kang Obar begitu telaten mengurus rumah ini. Mel, bangun Mel, sudah sampai. Ucapku membangunkan Mela. Mela langsung membuka matanya dan terlihat dari kelopak matanya berlinang. Aku yakin dia sebegitu rindunya sama nenek dan rumah ini. Apa aku bilang kak? Indah sekali bukan? Ucap Mela. Setelah itu aku dan Mela langsung berjalan menuju teras rumah dekat pintu utama. Kursi ini kenapa kak? Tanya Mela. Kursi kesukaan nenek. Kalau jam segini persis dia suka duduk di sini sambil melamun gitu. Ya, aku ingat kak, sahut Mela. Aku melihat sekitar, kebunnya masih sama seperti dulu, tidak ada perubahan. Kebun mawar nenek masih sangat terawat. Pohon beringin di samping rumah bahkan masih sama, seperti aku masih kecil. Apalagi pot yang berisi banyak bunga kelihatan sekali terjaga. Kak, mana kunci rumahnya? Tanya Mela. Di tas kakak di bagian depan. Ambil sana, ucapku sambil memberikan kunci mobil. Baru beberapa langkah Mela menjauh dari rumah berjalan menuju mobil. Aku seperti mendengar suara sepatu orang yang berjalan di dalam rumah. Dek, langsung aku kaget. Siapa yang di dalam rumah? Apa Kang Idim menginap dalam? Tapi gorden jendela masih tertutup. Aku tidak bisa melihatnya. Kang, Akang di dalam. Ini aku Fedi, teriakku. Ya gimana Akang ada di dalam? Kan kuncinya ini baru aku bawa. Dek, suara Mela mengagetkanku. Aku sangat dibuat kaget. Ah, kamu lagi ngagetin kakak saja, ucapku dengan nada yang masih penuh keheranan. Lah emang bener kan kuncinya ini? Lagian harus teriak-teriak. Aneh, kenapa sih? Ucap Mela. Tidak apa-apa Mel, mana sini? Ayo kita buka, ajakku. Saat aku mau membuka pintu utama susah sekali. Sudah sekuat tenaga aku gerakan kunci, tetap saja susah. Tidak bisa ya kak? Ucap Mela. Ya, susah Mel. Kuncinya kali sudah lama tidak dipakai ke situ jadi susah, ucap Mela. Iya juga ya, masuk akal juga. Akhirnya aku putuskan untuk menuju makam terlebih dahulu bersama Mela. Tidak perlu menggunakan mobil, cukup berjalan 10 menitan sudah sampai ke makam kakek dan nenek juga makam keluarga buyut. Berdoa sejenak sambil membersihkan makam, tapi makam masih sangat terawat. Terlihat sering sekali dibersihkan. Selesai beberapa menit di makam, aku dan Mela menuju rumah lagi. Dan benar sekali, dari kejauhan pintu rumah sudah terbuka. Jendela juga terbuka. Aku senang pasti Kang Idim sudah di dalam.
Benar saja, ketika semakin dekat melangkah, sosok Kang Idim sudah terlihat. Aku langsung bertegur sapa, saling cerita kabar. Tentu juga Mela yang kelihatan dekat dengan Kang Idim karena banyak bertanya soal nenek. Hampir beberapa tahun rumah ini seperti rindu penghuninya. Sejak ibu kalian berpesan agar Akang juga boleh menginap di sini, Akang tidak pernah sama sekali karena tidak enak, ucap Kang Idim. Kang Idim yang sudah terlihat tua walau fisiknya masih kuat, tapi raut wajah tidak bisa membohongi kalau Kang Idim memang beneran sudah berumur. Kang, Mela sama kakak tidak bakalan lama di sini, paling-paling 2 malam saja. Hari Minggu juga sudah pulang lagi karena Senin harus sekolah dan Kak Fedi juga kuliah lagi, ucap Mela. Tidak apa-apa, Neng. Yang penting sudah sekian lama rumah ini kosong, akhirnya cucu-cucu nenek bisa nginap di rumah ini, sahut Kang Idim. Karena hari Jumat semakin siang dan waktu ibadah sholat Jumat semakin dekat, akhirnya Kang Idim mengajak aku beribadah di masjid sekitar yang jaraknya lumayan, sekitar 10 menitan lebih berjalan kaki. Fed, ini kunci rumahnya, ucap Kang Idim. Sini Kang, biar aku aja yang pegang, kakak suka gampang lupa, hehe, sahut Mela. Aku biasa saja atas ucapan Mela seperti itu. Yang aku kaget adalah kunci yang Kang Idim kasih dengan kunci yang aku pegang sama tidak ada bedanya. Hanya beda di bagian gantungannya saja. Yang aku gantungnya seperti rumah mini, sementara yang Kang Idim punya seutas tali. Akang tunggu di rumah ya, Fedi siap-siap dulu sana, ucap Kang Idim sambil berjalan duluan. Setelah Kang Idim pergi, di depan Mela aku masukkan lagi kunci yang aku pegang, ternyata sekarang bisa digunakan. Kenapa tadi tidak bisa? Apa karena sebelumnya ada suara langkah sepatu itu? Aku pamit kepada Mela dan dia tidak keberatan aku tinggal untuk ibadah sholat Jumat. Sebelumnya aku hanya baru masuk ruang tamu bagian rumah ini. Benar-benar tidak ada yang berubah sama sekali. Tapi aku mencium bau yang aneh, bahkan sangat aneh sekali. Seperti bau bunga melati yang seketika lewat begitu saja, padahal tidak ada angin sama sekali. Tapi apakah Mela juga mencium bau yang sama? Aku tinggalkan Mela sementara aku dan Kang Idim sepanjang jalan terus bercerita tentang keluarga Kang Idim dan tentu juga rumah nenek itu. Selesai ibadah sholat Jumat, Kang Idim dan Teh Wati memasak di rumahnya. Padahal aku tawarkan untuk memasak di rumah nenek saja, tapi penolakan dari Teh Wati dengan penuh pertanyaan dari aku, karena seperti ada yang aneh saja. Nanti kalau sudah beres dan Fedi, Kang Idim suruh Teteh anterin makanannya ke rumah sana ya, ucap Teh Wati. Iya Teh, terima kasih. Takutnya aku ketiduran, nanti ada Mela juga di rumah, ucapku. Dalam perjalanan pulang ke rumah nenek, aku sempat berpikir tentang hal aneh yang barusan aku alami. Tapi aku percaya rumah nenek ini baik-baik saja, apalagi aku cucunya. Mel, teriakku di dalam rumah. Barang-barang bawaan masih bergeletak di ruang tamu. Aku berjalan sambil berteriak memanggil Mela. Aku dikagetkan pada ruangan utama rumah ini. Masih sama, tidak ada satu benda pun yang posisinya berubah. Apalagi sofa ini.
Aku duduk di sofa dan langsung teringat bagaimana kenangan bersama nenek pernah terjadi di sini. Aku mengecek semua ruangan, mencari Mela. Rumah ini memiliki 5 kamar dan 1 kamar utama, yaitu kamar nenek dulu. Semua aku cek sampai ke bagian dapur. Mela tetap tidak ada. Akhirnya aku kembali ke ruang tamu untuk membawa masuk barang-barang. Pikirku paling Mela sedang keliling atau ada di belakang. Sialan, baru saja pandanganku dibuat terkejut, ternyata si Mela sedang tertidur di sofa yang barusan aku duduki. Kenapa aku tidak melihatnya barusan? Padahal aku juga duduk di sofa itu. Mel, bangun. Sebentar lagi Kang Idim kesini bawa makanan, ucapku. Iya, masih ngantuk aku kak, sahut Mela. Memangnya kamu tidur dari kapan? Ucapku sangat penasaran. Kak Fedi berangkat, aku langsung tidur. Kenapa emang kak? Sahut Mela. Sialan, berarti dari tadi Mela sudah ada di sini. Kenapa aku tidak melihatnya? Dan malah mencari, bahkan teriak-teriak nama dia. Saat kunci aku bisa menerimanya dengan sedikit logikaku, suara orang berjalan, dan soal Mela yang tertidur sementara aku tidak melihatnya, itu sama sekali tidak bisa aku terima dengan akal. Ucapku dalam hati. Aku tidak menceritakan keanehan yang aku alami pada Mela. Aku anggap ini ucapan selamat datang yang membuat aku sama sekali tidak takut. Hanya keanehan saja yang aku alami. Aku termasuk orang yang mempercayai dengan hal-hal gaib, tapi tidak percaya dengan berbagai penampakan. Karena menurutku itu soal keyakinan saja. Tidak lama Kang Idim datang, benar saja membawakan makanan sangat banyak. Aku, Mela, dan Kang Idim makan bersama di meja makan rumah ini. Tehwati tidak ikut Kang? Tanya Mela. Hehe, tidak Neng. Katanya mau ke kebun langsung, sahut Kang Idim. Kang, tidak apa-apa kan kalau entar aku sama Mela tidur di kamar nenek? Ucapku. Boleh dong Den, ucap Kang Idim singkat. Kenapa raut wajah dan tatapan Kang Idim seperti itu? Membolehkan tapi dengan raut wajah seperti keberatan. Selesai makan, Kang Idim bilang bahwa dia akan menyusul Tehwati ke kebun dan mempersilahkan aku dan Mela untuk beristirahat. Kak, masa aku tadi melihat muka Kang Idim gitu sekali ya? Pas kakak bilang tidur di kamar nenek, ucap Mela. Iya, kakak juga ngerasanya begitu Mel, sahutku. Ternyata bukan aku saja yang merasa aneh dengan Kang Idim soal barusan. Mela juga merasakannya. Sore cepat sekali datang. Aku dan Mela setelah membereskan barang bawaan langsung masuk ke kamar nenek. Sama seperti ruangan-ruangan lain, tidak ada yang berubah. Dek, bau bunga melati itu aku cium lagi wanginya. Bahkan Mela juga menciumnya sama denganku. Aku dibuat heran, rumah ini sudah lama tidak diisi tapi masih bersih, tidak berantakan. Bahkan lebih rapi daripada rumah ibu. Apalagi kamar nenek ini. Aku melihat beberapa foto keluarga dan ada aku dan Mela yang masih kecil. Mel, kakak santai di samping rumah ya. Kalau mau lanjut tiduran sok aja, ucapku. Ya kak, aku tidur dulu ya, sahut Mela. Langsung aku membawa beberapa persiapan alas lukis.
karena sudah lama tidak melukis. Apalagi teras samping rumah ini sangat enak sekali, menghadap ke salah satu gunung yang pemandangannya sangat indah. Setelah menyeduh kopi dan mempersiapkan rokok, aku langsung melukis dengan ala kadarnya. Pohon beringin tinggi menjulang itu menjadi objekku. Baru saja beberapa warna aku tuangkan dalam kanvas putih itu. Dari kejauhan sebelah kanan aku melihat seseorang yang sedang menyirami bunga-bunga. Aku pikir siapa itu. Tapi tetap aku nikmati sore hari ini dengan lukisan yang aku teruskan. Pohon beringin yang sedang aku lukis beberapa kali. Kenapa sosok nenek yang terus ada di pikiranku? Dan Fedi, aku sangat kaget. Akang sudah beberapa menit tadi di sini. Ngelihat Dan Fedi ngelukis tapi malah melamun. Kang Obar. Aduh, maaf Kang, ucapku. Gak apa-apa Den. Aduh, Akang tidak tahu Dan Fedi sudah gede. Neng Mela juga ikut, tanya Kang Obar. Ikut Kang, lagi istirahat di dalam, ucapku. Ya, Akang cuma pagi sama sore saja ke sini. Biasa Den, ini urusan perkebunan, sahut Kang Obar. Iya Kang, tidak apa-apa. Lagian aku juga baru kesini lagi, ucapku. Iya, itu bagus lukisannya, sahut Kang Obar. Iya Kang, masih belajar, iseng-iseng saja, ucapku. Akang lanjut dulu besok pagi. Akang suka nggak ada teman ngopi, temenin besok ya Dan Fedi. Kang Obar dia kepercayaan nenek sejak dulu, yang sangat telaten mengurusi kebun-kebun nenek dari bunga hingga tanaman lainnya. Setelah Kang Obar melanjutkan pekerjaannya, aku teruskan untuk melukis. Tidak bisa diteruskan lukisan ini. Sialnya lamunan tentang nenek semakin kuat saja, ucapku dalam hati. Bukannya melanjutkan lukisan, hanya berbatang-batang rokok yang malah aku habiskan. Sosok Kang Obar sudah tidak kelihatan. Rasa penasaranku pada pohon beringin itu semakin kuat. Aku putuskan untuk berjalan mendekati. Baru saja berjalan beberapa langkah, Mela berteriak, "Kakak!" Kaget sekali aku. Aku melihatnya di jendela kamar nenek. Langsung aku mendekat pada Mela. "Kenapa?" tanyaku. "Cepat Kak, masuk sini," ucap Mela. "Iya bentar, beresin alat-alat dulu," sahutku. "Tidak usah Kak, kesini dulu saja," ucap Mela. Semakin penasaran, dan memang hanya tinggal beberapa menit lagi azan maghrib berkumandang. Alat-alat itu aku tinggalkan sampai aku di kamar. "Kenapa Mel? Kakak sampai kaget?" tanyaku. Tiba-tiba Mela melamun dan meneteskan air mata tanpa aku tahu kenapa anak ini. "Coba cerita sama kakak, pelan-pelan. Kenapa kamu tadi tiba-tiba menangis seperti ini?" ucapku. "Aku barusan mimpi sama nenek Kak. Nenek juga nangis sambil duduk di sana," sahut Mela sambil menunjukkan ke arah sofa, dan memang pintu kamar belum aku kunci. "Menangis kayak gimana?" ucapku kaget dan penasaran juga. "Iya, nangis. Kelihatan sekali sedihnya nenek itu," ucap Mela. "Ya sudah Gi, kamu mandi, terus sholat. Berdoalah buat nenek, biar nenek tidak sedih lagi," sahutku sambil menenangkan. Setelah aku dan Mela melepas maghrib, aku tiduran di kamar nenek.
Tiba-tiba aku dan Mela saling tatap karena ada suara kaki yang jelas aku dengar. "Siapa?" teriakku. "Ini Akang, Den," ucap Kang Idim. "Kirain siapa?" ucap Mela. "Ini Akang bawakan makan malam, Den, sambil mau menyalakan listrik luar." "Udah jadi kebiasaan Akang," ucap Kang Idim. "Sebentar, bagaimana Kang Idim bisa masuk? Sementara aku sudah pastikan semua pintu terkunci." Aku mau menanyakan hal itu pada Kang Idim, cuman kesannya seperti tidak enak saja. Untungnya Mela juga tidak menanyakan hal itu, dan aku pikir Kang Idim punya kunci ganda juga. Setelah itu Kang Idim pamit pulang lagi, karena dia berkata istri dan anaknya sendiri kasihan kalau dia menginap di sini. Akhirnya aku iakan saja dan aku juga paham. Duduk di meja makan, aku merasa ada yang memperhatikan dari arah dapur. Sangat kencang suara itu, tapi bukan dari arah dapur. "Kak, suara apa itu?" tanya Mela. "Tidak tahu, arahnya dari kamar," ucapku. Aku langsung melihat ke arah kamar nenek. Tidak ada apa-apa, hanya saja jendela kamar yang sudah terbuka. Mungkin Mela tadi lupa menguncinya kembali, tapi tidak ada sama sekali angin. Aku acuhkan lagi dan melanjutkan makan dengan Mela. "Mel, ntar tidur duluan ya kalau udah ngantuk. Kakak ngopi di sini, di sofa," ucapku. "Iya kak, tumben aku di rumah ini ngerasa ngantuk terus," ucap Mela. "Aku mau ke kamar ya kak, sambil telepon ibu dulu kasih kabar," ucap Mela. Aku keluarkan laptop dan sambil mengerjakan beberapa tugas. Suasana ruang tengah rumah ini sangat nyaman. Sesekali aku berjalan mengecek semua kamar, aku sangat takjub. Rapi sekali, walaupun ada beberapa suasana dalam kamar yang beda menurutku, karena mungkin sudah lama tidak terpakai, dan juga karena sudah bertahun-tahun tiap kamar tidak ada yang mengisinya. "Mel," ucapku. Mela tidak menjawab. Aku melihat ke kamar, tumben sekali baru saja jam 9 dia sudah tidur. Aku tiduran di sofa sambil bermain HP. Seketika ada suara langkah kaki yang persis aku dengar, sama seperti siang tadi pertama kali sampai di ruang tamu. Dek, perasaanku dibuat kacau. Bukan takut yang datang, malah rasa penasaran yang membuatku harus melihatnya. Sialan, aku bangun, aku berjalan ke ruang tengah, tidak ada apa-apa sama sekali. Hanya aroma bau melati saja yang aku cium. Anehnya bau itu sekarang tidak membuatku kaget karena sudah 3 kali aku menciumnya. Aku kembali tiduran di sofa. Tidak terasa mata sangat berat sekali, dan ini hal sudah tidak pernah aku rasakan bertahun-tahun karena setiap malam saja biasanya aku begadang. Pikiranku fokus pada yang Mela bilang soal nenek menangis. Entah kenapa hal itu yang paling kuat aku pikirkan. Setelah kejadian melukis pohon beringin itu, brak, kaget sekali suara itu kencang. Aku bahkan sadar tidak sadar mendengar suara itu. Aku membuka mata, mencari HP, aku melihat jam sudah 1:30 dini hari. Tumben aku ketiduran. Biasanya mata ini susah diajak tidur, ucapku dalam hati. Brak, suara itu lagi. Mataku masih mengantuk. Aku berjalan menuju dapur.
Dalam keadaan lemas bangun dari tidur dengan sedikit sadar, aku melihat perempuan berbalik badan. Rambutnya terurai. Aku pikir itu Mela karena perawakannya persis dengan Mela. Tidak, aku lanjutkan mendekat. Hanya melihat dari pintu dapur saja beberapa detik. Paling dia lapar mau bikin mie atau manasin air buat bikin susu, ucapku dalam hati. Karena memang kebiasaan dia di rumah seperti itu. Aku lanjutkan tiduran karena sangat ngantuk sekali. Aku ingat di dalam kamar nenek ada selimut. Aku paksakan untuk bangun dan berjalan ke kamar nenek. Aku kaget sekali. Aku dibuat sadar dalam keadaan mengantuk. Mela sedang tertidur lelap di kamar ini. Perempuan di dapur itu siapa? Aku sadar dan bahkan langsung dibuat sadar. Dan bersambung. Itulah kisah misteri yang berjudul Misteri Rumah Nenek bagian yang pertama. Jika nanti ada kesempatan, saya akan lanjutkan ke bagian yang berikutnya. Terima kasih sudah mampir di channel kami. Jika kalian tertarik dengan video kami, silahkan tekan tombol like, share, dan komen. Tekan subscribe untuk mengikuti video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ngulik Horor.